Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin meringkas atau merangkum penelitian saya mengenai identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran dalam mata kuliah yaitu Kewirausahaan 2. Nama saya Vito Rizky dengan NIM 2210302069 dari kelas 3A1. Mari kita lihat. Ya, baik, selanjutnya kita membahas tentang hasil summary dari identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran dari unit jasa saya itu streetwear dan produk jasanya itu adalah Sven Clothing Line, di mana langkah-langkah pertama itu identifikasi peluang pemasaran. Di kriteria kinerja yang pertama atau 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pasar. Di sini hasil rekaman hasilnya saya memilih informasi tentang kebutuhan pasar untuk di checklist semua. Dan yang jenis pemasarannya itu saya checklist di bagian pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran sektor publik, serta pemasaran layanan. Terus yang 1.2 itu potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis, itu saya checklist di e-commerce. Dan yang di bawahnya itu ada kontribusi pada bisnis, di mana saya checklist semua, ya kan. Di poin 1.3 itu adalah pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Di sini ada poin di mana pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif yang saya checklist di bagian functional approach, ya kan, dan di managerial approach. Dan yang kedua ada investigasi peluang pemasaran, di mana di 2.1 itu adalah peluang pemasaran. Saya pilih di sini penetrasi pemasaran, di mana menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meninggalkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha, seperti itu. Dan yang 2.2 hasil evaluasi peluang itu saya checklist semua di hasil evaluasi peluangnya gitu, karena desain, fleksibilitas dan daya tahan baku produk, karena saya adalah streetwear gitu. Dan yang selanjutnya itu bisa diandalkan keamanan produk, daya guna yang bisa diterima, standarisasi, kemudahan untuk ditangani. Di poin 2.3 itu ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, yang dimana saya checklist di bagian yang faktor eksternal gitu. Dan 2.4 kemungkinan strategi pesaing itu saya pilih di pemotongan harga, kupon, dan penjualan 2 untuk 1. Jadi beli 2 gratis 1, seperti itu, karena banyaklah promo-promo seperti itu. Dan di 2.3 atau ranking peluang pemasaran, saya memilih di seasonal topic. Karena kan kalau baju itu tentunya pasti melihat musim gitu. Entah musim panas, musim dingin gitu. Jadi semuanya tergantung dengan musim gitu. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Di 3.1 atau perubahan yang diperlukan, itu saya memilih di perencanaan proyek pemasaran dan data pemasaran dan analisis, seperti itu. Dan yang 3.2 adalah perubahan organisasi, di mana saya checklist di struktur fungsional organisasi dan struktur organisasi berorientasi pelanggan. Di 3.3 perkiraan kebutuhan sumber daya, di mana saya hanya memilih di pelatihan staff gitu, karena untuk menjaga suatu store gitu tidak memiliki banyak-banyak staff gitu, jadi saya hanya memilih 4 orang untuk itu. Dan 3.4 atau komunikasi kelayakan, di sini saya memilih staf sumber daya manusia, manajer, pemilik, serta staf produksi gitu. Karena di 3.5 dokumentasi peluang pemasaran yang baru di sini belum ada, jadi saya kosongkan seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari video saya mengenai summary tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.